Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 di hari Senin yang luar biasa ini. Ketemu kembali dengan Pak Anwar di pembelajaran secara online atau belajar di rumah menggunakan media HP yang anak-anak pegang. Pagi hari ini kebetulan di jadwal kita adalah bahasa Indonesia. Yuk kita buka dan kita pelajari bersama pelajaran bahasa Indonesia di pertemuan pertama ini. Sekarang kita akan belajar menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Tahukah kamu apa itu paragraf? Ayo kita tanya Bu Guru. Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang saling berhubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain sehingga membentuk suatu pikiran utama. Paragraf itu memiliki unsur. Apa saja unsur-unsur paragraf? Unsur paragraf yang pertama, ide pokok. Ide pokok atau gagasan utama merupakan inti atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah paragraf. Yang kedua, kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi sebagai penjelas dari suatu ide pokok. Ya, ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dalam teks atau mencari sebuah ide dari sebuah bacaan atau kalimat. Oke, anak-anak bisa dipelajari juga di bukunya masing-masing. Bahwasanya nanti tujuan pembelajaran kali ini, nanti setelah anak-anak belajar materi ini nanti diharapkan anak-anak mampu menemukan sebuah informasi penting dalam sebuah teks atau bacaan. Yang pertama, yang kedua, menemukan gagasan pokok dalam teks. Jadi dalam nanti teks ada poin-poinnya. Kemudian anak nanti juga mampu menuliskan gagasan tersebut dalam sebuah kalimat. Itu gambaran awal daripada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang menemukan informasi penting dalam sebuah teks. Anak-anak tentunya selama ini sudah sering membaca sebuah bacaan atau membaca sebuah informasi atau membaca sebuah berita. Tentunya dari sekian banyak lembar teks yang anak-anak baca atau sekian banyak bacaan yang anak-anak baca, di situ ada titik poin atau ada kalimat utama atau ide pokok ini. Jadi intisari sebuah bacaan tersebut ini. Jadi tidak semua bacaan itu mengandung unsur pokok, tapi ada penjabaran-penjabaran. Nah, oleh karena itu, ini di dalam membaca sebuah bacaan atau membaca sebuah teks atau membaca sebuah pelajaran, ini anak tidak cukup hanya satu kali membacanya, bisa berkali-kali diulang-ulang sampai dengan paham atau dipahami betul bagaimana isi atau maksud daripada bacaan tersebut. Kemudian yang berikut adalah tidak semua bacaan di masing-masing paragraf itu memiliki ide pokok. Terkadang ide pokok itu ada yang di depan, di tengah, ada juga ada yang di akhir bacaan. Oke. Kemudian ini yang berikutnya adalah kita akan mencoba menemukan gagasan pokok dalam teks. Nah, ini apa itu gagasan pokok? Atau ide pokok itu apa? Jadi gagasan pokok adalah gagasan yang terdapat di dalam sebuah kalimat utama. Jadi intisari dari sebuah bacaan itu sendiri. Nah, nama lain dari gagasan pokok itu adalah ide pokok, ide utama atau gagasan utama. Ini. Kemudian gagasan utama ini biasanya menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Jadi
ada kalimat utama, ide pokok utama, nanti dijabarkan menjadi sebuah beberapa paragraf. Kemudian bagaimanakah ciri-ciri daripada kalimat utama itu? Jadi kalimat utama itu memiliki sebuah ciri-ciri. Yang pertama adalah bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Jadi sifatnya itu umum. Nanti akan dijabarkan kembali menjadi poin-poin khusus. Yang pertama. Yang kedua, biasanya terletak di awal kalimat atau bacaan atau di akhir paragraf. Jadi biasanya itu ide pokok atau gagasan pokok itu terletak di awal sebuah bacaan atau terkadang juga di tengah, kadang juga di akhir. Ini. Yang ke C, dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Jadi ide pokok itu sama dengan kalimat inti yang nanti dijabarkan menjadi beberapa macam. Contoh, kalau kita dulu pernah belajar juga tentang kalimat, ada mungkin kata dasar umum atau kata khusus itu. Kemudian juga di dalam bacaan ini, bacaan itu gagasan pendukung. Jadi setelah tadi ada gagasan utama, ada gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah gagasan yang berfungsi memperjelas daripada gagasan utama. Jadi kalau ada kalimat pokok, ada kalimat pendukung. Jadi ada gagasan pokok, ada gagasan pendukung. Lah, gagasan pendukung ini berfungsi untuk apa ya? Menjabarkan lebih detail lagi apa itu gagasan utama. Oke, gagasan pendukung bisa berupa contoh-contoh dan bukti-bukti. Ini data-data atau fakta dan juga beberapa penjabaran yang lebih detail. Jadi pendukung. Jadi gagasan pendukung itu menjabarkan daripada gagasan utama tadi. Lah, kemudian gagasan pendukung ini memiliki sebuah ciri-ciri juga. Yang pertama adalah bersifat khusus dari kalimat lainnya karena menjabarkan, mendetailkan. Kemudian biasanya terletak di awal atau biasanya ini berupa contoh data. Jadi mohon maaf, jadi terkadang yang namanya gagasan pendukung ini lebih kepada penjelasan rinci, mungkin data. Contoh mungkin kalau ada mungkin namanya adalah si fulan. Si fulan ini adalah kalimat utamanya atau kata utamanya adalah mungkin si fulan. Lah, pendukungnya si fulan itu lahirnya tanggal berapa, di mana, kemudian hobinya apa, rumahnya di mana. Ini contoh daripada kalimat atau kata pendukung daripada gagasan utama. Yang berikut, satu paragraf ini bisa terdiri dari beberapa kalimat. Jadi yang namanya kalimat pendukung ini yang menjabarkan sedetail mungkin, bisa terdiri dari beberapa kalimat. Kemudian juga tidak dapat berdiri sendiri, dan apabila dihilangkan maka kalimat tersebut akan sulit dipahami. Jadi ini gambaran singkat tentang materi awal kita di pagi hari ini di pelajaran bahasa Indonesia. Ini tentang gagasan pokok dalam teks. Intinya adalah anak-anak ini nanti bahwa di dalam setiap membaca bacaan, membaca pelajaran harus tahu poin-poin pokoknya. Kira-kira seperti apa bacaan itu, karena di dalam sebuah bacaan tentunya memiliki sebuah maksud atau tujuan. Ini mungkin menginformasikan sesuatu atau memberikan sesuatu penjelasan agar si pembaca itu paham. Nah, kita sebagai pembaca pun harus pandai-pandai memilah-milah mana itu ide pokok, mana itu gagasan pokok, mana itu pendukung. Jadi banyak sekali kalimat-kalimat yang kita baca atau mungkin bacaan yang kita baca, terkadang kita sulit untuk memahaminya. Apa maksud dari itu? Lah, ini berarti mungkin kita kurang memahami, sehingga membaca sebuah bacaan itu tidak cukup satu kali, terkadang 2 kali, 3 kali sampai kita paham apa yang dimaksudkan. Ayo kita belajar mencari ide pokok pada sebuah paragraf. Sediakan pensil dan kertas untuk menulis ide pokok pada masing-masing paragraf.
keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Setiap daerah mempunyai pakaian adat, begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang disebut limpape rumanan gadang. Pakaian adat limpape rumanan gadang ini terdiri dari beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpape rumanan gadang. Pakaian Bataboy. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Pada pinggir baju terdapat batasan yang diberi benang emas atau minsi. Baju bagian bawah berupa sarung yang disebut lambang. Kain sarung dapat berupa kain tenun dan memakai selendang. Sebagai pelengkap, pakaian adat wanita Minang juga dilengkapi dengan perhiasan. Perhiasan yang digunakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasanya disebut galang dan kalung biasanya disebut dukuwa. Anak-anak, materi pada pagi hari ini sebagai pembuka pelajaran bahasa Indonesia kelas 4, tetap semangat dan nanti coba akan Pak Anwar kirim tugas anak-anak seperti biasa. Dan juga terima kasih Bapak Ibu wali murid yang telah setia mendampingi anak-anak untuk belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan, jaga diri, dan tetap di rumah saja. Dan akhirnya mohon maaf bila mungkin penjelasan Pak Anwar kurang paham atau mungkin sangat singkat sekali. Nanti anak bisa detailkan atau membaca lebih lanjut di bukunya masing-masing. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.